Assalamualaikum para pecinta film. Kali ini kami akan menceritakan film yang berjudul John Wick. John Wick Chapter 1 merupakan film yang bercerita tentang pembalasan dendam seorang mantan pembunuh bayaran handal yang baru saja kehilangan istri tercintanya. Film yang dibintangi aktor kenamaan Keanu Reeves ini memadukan genre action thriller yang apik sehingga sayang untuk kalian lewatkan. John Wick atau John Wick Chapter 1 merupakan film garapan sutradara bernama Chad Stahelski yang pertama kali ditayangkan di Fantastic Fest pada tanggal 19 September 2014. Film ini kemudian dirilis di Amerika Serikat secara komersial pada tanggal 24 Oktober 2014 yang lalu. Di awal film, tokoh utama kita yang bernama John terlihat keluar dari mobil sambil memegangi perutnya. Ketika itu, ia juga terus memandangi video seorang wanita yang merupakan istrinya. Scene kemudian mundur beberapa hari sebelum malam itu. John terlihat hidup sendirian di rumah yang sangat besar. Pada hari itu, John pergi ke rumah sakit untuk bertemu yang terakhir kali dengan istrinya. Ia terpaksa harus mengikhlaskan dokter melepaskan alat bantu yang digunakan istrinya untuk hidup. Setelah itu, ketika hari pemakaman istrinya, John bertemu dengan rekan seprofesinya yang bernama Marcus ketika dia belum pensiun sebagai seorang pembunuh bayaran. Singkat cerita, pada malam harinya, John menerima paket yang sudah dipesan oleh sang istri sebelum ia meninggal. Istrinya memberikan seekor anjing yang dinamakan Daisy dan sebuah surat yang mengatakan kalau ia berharap anjing itu bisa dijadikan pengganti. Singkat cerita, John mulai membiasakan diri hidup bersama Daisy. Pada suatu hari, John dan Daisy pergi untuk mengisi bensin mobil Mustangnya. Setibanya di sana, John langsung mengisi bensin mobilnya. Tak lama kemudian, anak dari seorang mafia Rusia bernama Losev juga sampai di tempat itu. Orang itu kemudian tertarik dengan mobil milik John dan langsung menawar untuk membelinya. Tapi John menolak tawaran itu. John kemudian pergi ke sebuah bandara. Ketika ia ingin masuk, penjaga gerbang tersebut seperti sudah mengenali John dan langsung membiarkan dia masuk, walaupun John tidak berkata apa-apa. Pada malam harinya, John yang sedang tidur penasaran dengan tingkah anjingnya. Ia kemudian mengikuti anjingnya. Ketika sampai di ruang tamu, terlihat 3 orang bertopeng langsung memukuli John. Mereka berniat mengambil mobil Mustang miliknya. Ketiga orang itu ternyata orang yang ia temui di tempat pengisian bensin. Mereka memukuli John dan anjing hingga babak belur. John dan Daisy terbaring dipenuhi darah. John akhirnya terbangun ketika pagi hari. Tapi tidak untuk Daisy. Ia sudah meninggal. Kematian Daisy membuat John teringat kembali akan sang istri, dan itu membuatnya sangat marah. Di sisi lain, anak mafia Rusia bernama Losev yang mencuri mobil John pergi ke bengkel milik Aurelio. Aurelio terlihat begitu terkejut melihat mobil itu. Ternyata ia mengenali mobil itu. Tak lama berselang, terlihat John tiba di tempat itu. Di scene ini kita mengetahui kalau John adalah orang yang sangat ditakuti. Malam harinya, Aurelio menerima telepon dari ayah Losev yang bernama Vigo. Ia menanyakan penyebab Aurelio berani memukul anaknya. Ketika mendengar alasannya, Vigo langsung diam 1000 bahasa. Sepertinya dia sudah mengetahui kalau masalah besar akan segera datang. Setelah itu, ia kemudian memanggil Losev. Tidak berbahasa basi, Vigo langsung mendaratkan beberapa pukulan hingga membuat Losev tersungkur. Vigo kemudian mengatakan apa penyebab dia menjadi begitu marah. Ia mengatakan kalau bukan tindakannya yang membuatnya marah, tapi kepada siapa ia melakukannya. Losev kemudian mengatakan kalau dia mencuri mobil dari orang yang bukan siapa-siapa. Vigo menjelaskan siapa John yang sebenarnya. Ia dulunya pernah bekerja sama dengan John dan orang-orang menjulukinya Baba Yaga. Dia mengatakan kalau John pernah membunuh 3 orang hanya dengan menggunakan pensil. Tapi akhirnya dia pensiun karena akan menikah. John will come for you. Sementara itu, John terlihat sedang menggali di basement rumahnya. Ternyata di sana ia menyimpan seluruh senjata dan koin emas miliknya. Koin emas yang hanya dimiliki orang-orang seperti John. Tak lama dari itu, Vigo menelpon John.
dan meminta maaf karena kejadian yang menimpa dirinya. John tanpa sepatah kata kemudian menutup telepon dari Vigo. Task your crew. How many? How many do you have? Pada malam harinya, Vigo kemudian mengirim pasukannya untuk membunuh John. Tapi dengan mudah, John berhasil membunuh 3 orang anak buah Vigo. Satu lagi, dan satu lagi. Dan tanpa perlawanan yang berarti, John mengalahkan semua anak buah Vigo. Tak lama kemudian, ketika John baru saja selesai mengatasi anak buah Vigo, tiba-tiba saja polisi datang ke rumahnya. Polisi yang sempat melihat ke dalam rumah hanya bisa diam. Ia sepertinya sudah mengenal siapa John. Ia menanyakan, apa John kembali bekerja lagi? Tapi John mengatakan kalau ia hanya sedang menyelesaikan masalah. Polisi itu akhirnya pergi meninggalkan John. I'd like to make a dinner reservation for 12. Setelah itu, teman John bernama Charlie dan anak buahnya datang ke rumah John. Mereka kemudian membungkus semua mayat-mayat itu menggunakan plastik. Goodbye, Charlie. Sementara itu, Vigo yang mengetahui tentang anak buahnya tidak terkejut sama sekali. Sepertinya dia sudah mengetahui kalau anak buahnya tidak dapat membunuh John. Karena hal itu, ia memutuskan untuk memberikan imbalan sebesar $2 juta bagi siapa saja yang membunuh John. Vigo juga bertemu secara langsung dengan teman John yang bernama Marcus. Ia juga menawarinya pekerjaan itu. Singkat cerita, John pergi ke sebuah hotel bernama The Continental, tempat yang digunakan orang-orang seperti John untuk berkumpul. Orang-orang yang mempunyai koin emas atau orang-orang yang seprofesi dengan John, atau orang yang bekerja di bawah aturan The Continental. It is a pleasure having you with us again. Pada malam harinya, ketika John berada di hotel itu, ia lalu menuju ke ruang bawah yang tidak semua orang bisa masuk. Di sana ia bertemu dengan pria bernama Winston yang merupakan pemilik dari hotel itu. John menanyakan tentang Losaf, tapi sebelum memberitahunya, Winston bertanya kepada John. Ia mengingatkan kepada John, ia akan sulit jika ingin keluar lagi. Jadi, pikirkanlah baik-baik. Ia juga mengingatkan akan aturan yang berlaku di tempat itu. Jika ada yang melanggar, akan dihukum dengan sangat berat. John kemudian mendapat informasi tempat Losaf sedang bersembunyi. Ia berada di tempat bernama Red Circle. Di sisi lain, Vigo yang mendengar kabar kalau John berada di Continental memberitahu kepada para pembunuh kalau ia akan memberi imbalan 2 kali lipat kalau ada yang berani melanggar aturan The Continental, yaitu tidak boleh membunuh di tempat itu. Singkat cerita, pergilah dia ke tempat bernama Red Circle. Setibanya di sana, John mengikuti teman Losef yang baru saja datang. Seorang penjaga berbadan besar hanya bisa diam ketika ditodongkan senjata oleh John. Mereka tampaknya sangat takut dengan John. Thank you, sir. Lalu ia pun masuk ke tempat itu. Ia kemudian membunuh teman Losef yang waktu itu pergi bersamanya. Setelah mendapat informasi lokasi Losef, John lalu pergi ke tempat itu. Dia membunuh para penjaga tanpa menimbulkan suara. Namun, ketika John sedang melihat Losef dari jauh, seorang penjaga mendapatkannya. Dengan begitu mudah, John bisa mengalahkan penjaga itu. Tetapi, perkelahian itu menimbulkan suara yang membuat orang-orang mengetahui lokasi John. Dari sini, aksi epik tembak-menembak dimulai. Di tengah kerumunan orang yang sedang bergoyang ria, John mengejar Losef yang lari. Para penjaga yang menghalanginya juga berhasil dibunuh oleh John. Seperti bermain game, John menembak semua penjaga Losef dengan begitu mudah. Tapi John tertembak 2 peluru di dadanya. Tapi untung saja, rompi yang ia kenakan berhasil menyelamatkannya. Adu pukul kemudian berlanjut. John terkena tusukan botol di bagian perutnya. Ia hampir saja kalah dan terjatuh dari lantai 2. Tapi untung saja, ia selamat dan berhasil pergi dari tempat itu. Sementara itu, Losef juga berhasil kabur dari John. Singkat cerita, John akhirnya kembali ke kamar hotelnya. Ia juga meminta dokter untuk mengobatinya. Di sisi lain, Marcus mulai melakukan tugasnya. Ia seinci saja bisa menembak John. Tapi di waktu bersamaan, ia melihat seorang wanita bernama Perkins masuk ke kamar John. Hal itu membuatnya sengaja menembak meleset agar membuat John terbangun.
Singkat cerita, wanita itu tidak berhasil membunuh John, dan Marcus juga pergi dari tempat itu. Hey, Harry. You keen on earning a coin? Catch and release. Catch and release. Keesokan harinya, John yang mendapat informasi dari Perkins pergi ke tempat bernama Little Rusia, tempat Vigo menyimpan semua hartanya sekaligus gereja sebagai kedoknya. Setibanya di sana, tidak berlama-lama, John langsung menembaki semua anak buah Vigo yang ada di situ. Setelah itu, John juga membakar semua uang Vigo. Tak lama berselang, ketika Vigo sedang memarahi anak buahnya, John tiba-tiba saja menembaki mereka. Dengan mudahnya, John membunuh beberapa anak buah Vigo, hingga tiba-tiba saja seorang anak buah yang mengendarai mobil menabrak John dan membuatnya terpental. Singkat cerita, John akhirnya dibawa Vigo ke tempatnya. Vigo mengatakan kepadanya kalau manusia tidak berubah, hanya waktu yang berubah. Vigo juga terlihat sangat marah karena tempat yang John bakar berisi hal-hal yang sangat tidak ternilai baginya. Tapi John hanya mengatakan kalau ia sangat menikmatinya. Pada saat itu juga, Vigo menyinggung tentang mendiang istrinya. John awalnya sependapat tentang apa yang Vigo katakan. Namun John menjadi berapi-api ketika Vigo mengatakan tentang dai si anjing John. Vigo meminta John untuk segera berhenti mengejar Losef hanya karena seekor anjing. Lalu tiba-tiba saja Marcus menembak salah satu anak buah Vigo. John yang diikat kesulitan menghadapi satu lagi anak buah Vigo. Tapi akhirnya John berhasil mencekik dan membunuhnya. John kembali mengejar Vigo dan anak buahnya. Singkat cerita, ia berhasil melumpuhkan Vigo. Vigo yang tersudut terpaksa hanya bisa menuruti John dan memberitahunya di mana Losef bersembunyi. John juga meminta agar Vigo menarik kontrak yang ia buat supaya John tidak mengejarnya lagi. Akhirnya, John sampai di lokasi tempat bersembunyi Losef. John berhasil melumpuhkan sniper yang menjaga Losef. Kemudian, ia menembak teman Losef yang sedang bermain game dan juga menembaki anak buah yang lainnya. Losef yang berusaha kabur berniat akan menggunakan mobil. Tapi sebelum mereka sampai, John berhasil meledakkan mobil mereka. Di tempat itu, John berhasil lagi melumpuhkan penjaga Losef. Dan tiba saat ketika John berhadapan dengan Losef. Tak berlama-lama, John langsung menembak bagian perutnya, lalu tepat di kepalanya. Di sisi lain, Vigo tidak berhenti di situ. Ia kembali mempersiapkan aksinya untuk membunuh John. Singkat cerita, John yang baru saja berhasil membalaskan dendamnya kembali ke hotel. Ketika ia ingin pulang, pihak hotel memberikan kompensasi sebuah mobil atas kejadian dengan Perkins. Tak lama berselang, John bertemu dengan Marcus untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah itu, ia juga mengatakan kalau ia akan segera pensiun. Tapi, tanpa mereka sadari, Perkins melihat pembicaraan mereka. Ia kemudian melaporkan Marcus kepada Vigo. Benar saja, pada malam harinya, Vigo dan anak buahnya sudah berkumpul di rumah Marcus. Mereka memukuli Marcus dan hingga pada akhirnya, Marcus meronta. Marcus betrayed me. If you have done your job, No, my good sir. Dan membuat Vigo menembaknya. Pada malam itu juga, Winston dan anggota The Continental menangkap Perkins. Mereka menangkapnya karena sudah melanggar peraturan di Continental, yaitu membunuh di area yang dilarang. John yang berada di rumah Marcus kemudian menerima informasi lokasi keberadaan dari Winston. Tak lama berselang, John akhirnya mengejar Vigo. John berhasil menghentikan Vigo dan anak buahnya. Namun, tiba-tiba saja, Vigo dengan mobil rusaknya menabrak John hingga hampir saja terjatuh. Tapi beruntung, John berhasil melompat dan selamat. Lalu Vigo menantang John agar tidak menggunakan senjata apapun. Hingga baku pukul di antara mereka akhirnya terjadi. Namun, di tengah-tengah adu jotos, Vigo mengeluarkan pisau miliknya. Sungguh sangat sportif. John terkena beberapa tusukan di perutnya, tapi akhirnya dia berhasil merebut pisau Vigo dan akhirnya menusuknya. Di tengah malam yang hujan, John terus memegangi perutnya. Dan kemudian, scene kembali pindah seperti di awal film.
Di sana, John terbangun dan langsung masuk ke dalam tempat penyimpanan obat. Ia juga menemukan beberapa anjing. Ia kemudian membawa pulang seekor anjing berwarna hitam. John akhirnya kembali pulang bersama anjing itu. Film ini dimulai dengan menampilkan pemandangan malam kota New York City, dan tiba-tiba terjadi kecelakaan motor. Motor itu dikejar oleh mobil hitam, dan akhirnya motor itu menabrak mobil yang mengejarnya. Saat pengendara motor itu tak sadarkan diri, pria yang mengejar motor ini membuka jaket si pengendara motor dan mengambil sebuah besi seperti kartu dan ada corak berwarna kuning emas. Kemudian pria ini pergi. Terlihat di sebuah bengkel mobil, mereka menyembunyikan banyak sekali bungkus sabu. Tidak hanya sabu, ternyata juga ada uang dan emas batangan juga. Terlihat ada seorang pria berkumis menyalakan rokok. Sepertinya tempat ini adalah tempat-tempat barang ilegal. Tiba-tiba ada seorang pria kurus yang menghampiri pria berkumis ini dan menanyakan apakah semua barang telah diangkut. Dan pria merokok itu menjawab sedikit lagi. Kemudian pria kurus ini menanyakan kenapa tidak menyelesaikan masalahnya saja. Dan pria merokok itu menjawab karena keponakannya membunuh seekor anjing dan mencuri sebuah mobil. Mobil yang saat ini ada di dalam inventaris mereka. Pria kurus itu menanyakan lagi, kenapa karena sebuah mobil mereka menyerah. Pria berkumis itu kemudian menjawab bahwa itu adalah mobil John Wick. Pria berkumis itu mengatakan bahwa John telah membunuh keponakannya, adiknya, dan puluhan anak buahnya hanya karena seekor anjing dan mobil. Ada seorang pria yang menggunakan kartu besi itu untuk membuka pintu, dan di depan pintu tertulis barang impor Tarasov. John terlihat membunuh beberapa pria. Pria yang berkumis ini kemudian bilang bahwa dia memastikan semua cerita yang dia dengar tentang John Wick adalah benar, jika tidak pasti sudah hilang. Tiba-tiba pria berkumis itu menerima panggilan dari John Wick. John berbicara dalam bahasa Rusia yang artinya mobilnya ada pada pria ini, dan John langsung mematikan teleponnya. Pria itu langsung menyebut Baba Yaga yang artinya hantu, karena John dipanggil dengan julukan itu. John mendatangi bengkel itu dan kemudian mencari mobilnya, dan sepertinya John menemukan mobilnya. Dia langsung menyalakan mobil itu dan tiba-tiba terdengar suara yang berisik. Pria yang berkumis itu pun sadar, dan salah satu penjaganya ditabrak John. Ada sebuah mobil kuning yang mengejar John dan menabraknya sampai hancur. Kemudian mobil John dikejar sebuah motor. Ternyata pengendara motor itu mempunyai pistol dan langsung menembak ke arah John, namun untung saja John berhasil menghindar. Dan kemudian John membuka pintu mobilnya membuat pengendara motor itu menabrak mobilnya dan terjatuh. John putar balik dan langsung kembali lagi ke bengkel. Terlihat John menabrak sebuah mobil sampai hancur dan menabrak seorang lelaki. Dan tiba-tiba John ditabrak mobil kuning yang mengejarnya tadi, dan John langsung terpental dari mobil. Tiba-tiba terdengar beberapa orang berlari ke arah John dan langsung menghajar John. Dan saat John hampir mengalahkan mereka, ada mobil datang yang menabrak John dan membuat John terpental. Seorang pria berbadan agak besar mendekati John dan membanting badan John. Untung saja John membawa pistol dan langsung menembaknya. Pria yang berkumis itu panik karena John menghampirinya. Saat baru masuk ke ruangan kantor pria kumis ini, John menjamunya dan berkata damai dalam bahasa Rusia. Kemudian pria ini menjawab apakah orang seperti John tahu tentang kedamaian, dan John menjawab kenapa tidak. Setelah itu mereka bersulang. Saat John ingin meninggalkan ruangan tersebut, pria ini berkata nikmati masa pensiunnya. John hanya mengangguk dan meninggalkannya. Kemudian John ke parkiran dan mengendarai mobilnya yang telah hancur ditabrak. John sampai ke rumahnya pada pagi hari dengan keadaan mobilnya yang hampir mogok. Kemudian dia membuka sebuah surat terakhir dari sang istri yang telah meninggal dan mengingatnya kembali. Saat baru sampai ke dalam rumah, John didatangi seekor anak anjing hitam. John terlihat sangat merindukan sang istri karena terus memikirkannya. John sedang di taman bersama anjingnya, kemudian disamperin sebuah mobil hitam, dan ternyata orang itu adalah Aurelio. Aurelio kaget melihat kondisi mobil John yang hancur, yang bahkan mesinnya hampir copot. Namun Aurelio bisa memperbaiki itu. John memberikan kunci mobilnya kepada Aurelio dan meminta dia mengabarkannya jika mobilnya telah selesai diperbaiki. John membereskan senjatanya ke dalam basement rumahnya dan menguburnya kembali. Setelah selesai dengan itu, bunyi bel di rumah John. John kedatangan seorang tamu bernama Santino. John kemudian mempersilahkan Santino masuk dan Santino mengucapkan turut berduka cita tentang apa yang terjadi kepada istri John. John dan Santino duduk dan kemudian Santino bilang dia tidak ingin ada di sana. Dan John berkata jangan. Dan John meminta untuk tidak melakukan itu. Kemudian Santino mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan berkata tak ada yang keluar dan kembali tanpa konsekuensi. Kemudian Santino memberikan barang itu kepada John. Santino melanjutkan, John harus ingat, jika bukan karena bantuannya di malam tugas mustahilnya, John tidak akan di sini seperti sekarang. Santino
Santino bilang semuanya karenanya dan Santino bilang sebagian itu adalah miliknya. Kemudian John menyuruhnya untuk mengambil itu kembali. Santino bilang bahwa segel bukanlah hal kecil. Segel antara dua orang itu mengikat jiwa dan sumpah darah. John menyuruh Santino untuk mencari orang lain. Santino membuka sebuah logam bulat yang di dalamnya ada cap darah John. Santino berkata jika John tidak melakukan ini, John akan tahu akibatnya. John bilang bahwa dia bukanlah orang yang dulu. Santino bilang John selalu orang yang sama. John bilang bahwa dia tidak bisa membantu Santino, dan John mengembalikan logam besi itu kepada Santino dan mengucapkan maaf. Setelah Santino pergi, John masuk ke dalam rumah dan memandangi foto dia dan sang mendiang istri. Terlihat Santino sedang menyiapkan sebuah senjata dan Santino menembakkan tembakan api ke rumah John dan menyebabkan rumah John terbakar. Setelah itu, Santino langsung meninggalkan rumah John. John yang berada di luar rumah memandang rumahnya yang sudah habis terbakar beserta foto dia dan istrinya. Kemudian ada petugas pemadam kebakaran beserta polisi di rumah John. John terlihat duduk termenung dan polisi itu bertanya apakah kebakaran ini terjadi karena ledakan gas dan John mengiyakannya. John mengajak anjingnya ke Hotel Continental. John ingin bertemu dengan manajer hotel. John menemui Winston, manajer Hotel Continental yang saat itu sedang bersama seorang rekannya. Kemudian John menanyakan di mana Santino. Winston menjawab apa yang telah John lakukan. John bilang Santino telah membakar rumahnya. Kemudian Winston menjawab John menolak segelnya. Untung hanya itu saja. Dan Winston bilang kenapa John memberikan segel pada orang seperti Santino. John melakukan itu agar dia bisa keluar. Winston bilang apakah John tidak pernah mengira bahwa hari seperti ini tidak akan pernah datang. Dan Winston menanyakan apa yang Santino inginkan dari John. John tidak tahu apa yang Santino inginkan karena John tidak bertanya dan langsung menolaknya. Ada dua aturan yang tak bisa ditolak, kata Winston. Jangan membunuh di area kontinental dan setiap segel harus dihormati. Winston menjawab tak menghormati segel, John akan mati. Membunuh pemegang segel, dia akan mati juga. Dan jika John kabur, John akan mati juga. Karena itu adalah hal yang telah disetujui John. Dan Winston menyuruh John untuk melakukan apa yang diminta Santino. Kemudian John menitipkan anjingnya kepada resepsionis hotel. John kemudian mendatangi tempat yang terlihat seperti museum. John menemui pria yang sedang duduk sendirian memandang sebuah lukisan. Pria itu adalah Santino. Santino sebenarnya dia tidak mau melakukan ini. Andaikan John tetap pensiun, Santino akan menghormatinya. Santino bilang bahwa dia membutuhkan John Wick, dan John menanyakan apa yang Santino inginkan. Santino ingin John membunuh saudarinya, dan John menanyakan kenapa. Ada 12 kursi di posisi petinggi. Saat ayah Santino meninggal, dia ingin posisinya untuk saudarinya. Dia mewakili Komora sekarang. John bilang dia tidak bisa melakukannya. Santino sepertinya tidak peduli karena Santino tidak bisa membunuhnya. Itu adalah saudarinya dan Santino menyayanginya. Santino bilang bahwa saudarinya yang bernama Gianna ada di Roma untuk penobatannya. Santino membutuhkan John untuk melakukannya. Tanpa banyak bicara, John langsung pergi meninggalkan Santino. Terlihat John sedang di kereta dan mendatangi sebuah tempat misterius. Kemudian John menyebutkan sebuah kode kepada penjaga tempat itu, kemudian penjaga itu memberikan sebuah kotak berwarna coklat. Dan kotak tersebut ternyata isinya adalah pakaian dan senjata beserta koin untuk melakukan pembunuhan. Terlihat tampaknya John kesal karena harus kembali ke dunia pembunuhan. John mendatangi Continental di Roma. Seorang resepsionis mengucapkan salam kepada John dan bertanya apa yang bisa dia bantu. John memesan satu kamar dan memberikan koin emas tersebut sebagai transaksi. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil John dan orang itu bernama Julius. John berbincang dengan Julius. Julius mendengar kabar bahwa John telah pensiun. Julius bertanya apakah John ke Roma untuk bertemu dengan Paus. Dan John menjawab tidak. Dan Julius memberikan sebuah kartu kamar hotel terbaik kepada John. Julius adalah manajer Hotel Continental yang di Roma. John mendatangi sebuah toko buku, dan toko buku tersebut seperti ada ruang tersembunyi di balik rak-rak buku itu. John menyodorkan sebuah koin emas kepada perempuan yang sedang menjahit, dan kemudian perempuan itu mengantarkan John ke dalam bertemu seorang pria. Saat di hotel, John menanyakan kabar tentang seorang penuang wine. Kemudian terlihat John mendatangi tempat penyimpanan wine, dan terdapat seorang pria di situ dan John ingin menyicip. Dan ternyata maksudnya adalah mencoba jenis-jenis senjata baru. Seorang pria yang berada di toko buku itu memperlihatkan John peta asli wilayah keluarga Santino. Terlihat John sedang mencoba berbagai jenis senjata. Pria itu memperlihatkan peta cetak biru terbaru dan bilang ada 3 gerbang. Saat John pergi meninggalkan gedung, terlihat ada seseorang yang sedang memperhatikan John dari jauh. John memakai setelan jasnya dan bersiap dengan senjatanya. Terlihat John berjalan sendirian di jalanan yang gelap dan ada seseorang yang memantau John dari dalam mobil. John mendatangi sebuah tempat yang pagarnya digembok. Ada seorang wanita berpakaian mewah yang berjalan di sebuah pesta mewah dan dikawal oleh beberapa orang pria. Dan wanita itu adalah Gianna, saudari dari Santino. John sepertinya ada di tempat yang sama dengan Gianna. John menyembunyikan senjata-senjatanya agar tidak ketahuan. Saat Gianna sedang berbincang dengan tamu, seorang
seorang pengawalnya memberitahu bahwa Akoni sedang menunggunya. John melihat Gianna dari jauh. Gianna mendatangi Akoni yang telah menunggunya di sebuah ruangan. Gianna menanyakan apakah dia menikmati pestanya. Akoni menjawab terima kasih karena telah menemuinya. Kemudian Akoni bilang Gianna tak bisa begitu saja mengambil kepunyaannya. Kemudian Gianna menjawab tak ada yang diambil dan bilang orangnya Akoni dan para pemilik wilayah lah yang datang pada Gianna. Akoni bilang tenggorokan mereka ditodong dengan pisau. Yang dimaksud pisau itu adalah anak-anak mereka, kata Gianna. Mereka akan menyaksikan. Milik Akoni sekarang menjadi milik Gianna. Dan setelah itu Gianna menyuruh Akoni pergi dan bersenang-senanglah dengan pestanya. Gianna masuk ke dalam sebuah ruangan dan berkaca dan merapikan dirinya. Dan tiba-tiba terlihat ada John di belakang Gianna. Gianna bilang ada masa di mana belum lama ini di mana Gianna menganggap John dan dirinya adalah teman. Kemudian John berkata bahwa mereka masih berteman. Terlihat John memegang pistol dan mendekati Gianna. Kemudian Gianna menanyakan apa yang membuat John kembali. John bilang bahwa segel perjanjianlah yang membuatnya kembali. Dan John bilang segel perjanjian saudaranya lah yang membuat John kembali. Gianna bilang Santino akan mengklaim posisi Gianna saat Gianna mati. Dia akan menguasai New York. Dan John lah yang memberikan itu kepada Santino. Kemudian Gianna melukai lengan tangannya menggunakan jepitan rambutnya. Terlihat kedua lengan tangan Gianna berlumuran darah. John bertanya kenapa dan Gianna menjawab karena dia hidup dengan caranya sendiri dan Gianna juga akan mati dengan caranya sendiri. Gianna kemudian merebahkan dirinya ke sebuah kolam dan berkata, apakah John takut pada hari pembalasan? Dan John menjawab iya. Gianna melanjutkan, dia pikir dia akan lolos pada hari pembalasan. John memegang tangan Gianna dan terlihat Gianna mulai hilang kesadaran dan John langsung menembak Gianna. John mendatangi ruang pesta itu dan ada seorang penjaga Gianna yang bernama Cassian melihat John dan kemudian menyapanya. Cassian menanyakan apakah John sedang bekerja dan John menjawab iya. Dan kemudian Cassian dengan cepat mengambil pistol dan menembak John, dan John juga mengambil pistol untuk menembak Cassian. Setelah itu John kabur, Cassian menyuruh temannya yang lain untuk mengejar John. John menembak semua orang yang berusaha menghalanginya. John melawan mereka semua. Di sisi lain, Cassian mengecek keadaan Gianna, dan Gianna telah meninggal di kolam. John masuk ke sebuah lorong di bawah gedung itu, dan John was-was dengan keadaan di situ. Dan terlihat John bertemu dengan seorang wanita rambut pendek. Wanita ini yang mengikuti John tadi. John menanyakan apakah tugasnya sudah selesai, dan tiba-tiba ada banyak pria yang menembaki John secara bersamaan. John dikejar oleh orang-orang itu, dan John menembaki orang itu satu persatu. John terlihat beberapa kali mengganti senjata, dan John ditangkap oleh seorang pria, namun dengan cepat John lawan dan menembaknya. Akhirnya John berhasil keluar dari tempat itu. Tiba-tiba John ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Cassian. Cassian langsung menembak John dan bersembunyi di belakang mobil. John melawan Cassian tanpa senjata. Cassian hampir menusuk John dengan pisau, namun John dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembaknya ke arah Cassian, namun meleset. Tiba-tiba tanpa mereka sadari, mereka menabrak kaca Hotel Continental. Julius mendatangi John dan Cassian dan berkata apa perlu diingatkan lagi bahwa tidak boleh ada kekacauan di hotel. John dan Cassian menjawab tidak. Julius menyarankan John dan Cassian untuk ke bar agar bisa menenangkan diri mereka masing-masing. John dan Cassian minum bersama di bar hotel. John bercerita bahwa dia punya perjanjian segel. Cassian bertanya punya siapa dan John menjawab punya saudara Gianna. Cassian sepertinya mengerti keadaan John karena John tidak punya pilihan lain. John bercerita bahwa saudara Gianna menginginkan posisi Gianna. Cassian bertanya kepada John apakah sekarang John bebas. Namun John kembali bertanya kepada Cassian apakah dia akan bebas. Namun Cassian menjawab tidak sama sekali karena John telah membunuh orang yang Cassian jaga, orang dekatnya. Cassian bilang nyawa balas nyawa. Cassian juga membayari minuman John dan menyuruh John untuk menganggap itu sebagai sopan santun orang profesional. Dan terlihat ada wanita yang rambut pendek di bar itu. Ternyata wanita itu bisu dan menanyakan apakah boleh dia membelikan John minuman dengan bahasa isyaratnya. Dan John bilang tidak, terima kasih. Dan wanita itu melanjutkan, bukan dia tapi aku. Kita akan bertemu, kata wanita itu. John Wick membalas tidak jika dia melihat wanita itu lebih dulu dengan bahasa isyarat kemudian meninggalkannya. Saat John kembali ke kamarnya, dia mendapat telepon dari Santino. Santino bilang bahwa dia paham kalau John marah, dan Santino paham mungkin ini seperti dendam pribadi. Sebelum Santino selesai berbicara, John menutup telepon. Kemudian John menelpon resepsionis. John ingin menyampaikan kepada manajer hotel bahwa besok dia akan keluar hotel. Santino menelpon ke hutang dagang. Paginya John bersiap keluar hotel. Santino menghubungi hutang dagang dan ingin membuat sebuah kontrak atas nama John Wick. Terlihat seorang wanita sedang menyebarkan kontrak tersebut ke orang-orang, termasuk Winston, manajer Hotel Continental di New York. Winston memberikan sebuah buku yang berisi cap kepada Santino dan berkata bahwa perjanjian segelnya telah selesai. Winston menyuruh Santino untuk membuat cap, kemudian Winston bilang bahwa Santino tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan
terlihat Santino sedang membuat cap dengan darahnya. Santino berkata semua orang di New York sedang memburu John, dan Santino ragu kalau dia akan bertemu John lagi. Winston berkata bahwa sekarang John bebas. Apakah Santino tahu apa yang akan John lakukan? Winston bilang bahwa John telah memperingatinya untuk tidak melakukannya, namun Santino mengabaikannya. Saat John sedang berjalan, terlihat seorang wanita yang sedang bermain biola kemudian menembak John. John tertembak di bagian perut. John terus melawan orang-orang yang mendapat tawaran kontrak yang dilakukan Santino. Mereka melakukan ini karena Santino menawarkan duit 7 juta bagi siapa saja yang bisa membunuh John. John bertemu dengan Cassian di air mancur. Saat John ingin menembaknya, John kehilangannya. John dikejar Cassian dan John melarikan diri. John dan Cassian bertemu di stasiun kereta. Namun saat mereka bertemu, ada kereta datang. John dan Cassian sama-sama menaiki kereta tersebut. Kemudian John mengeluarkan pisau, begitu juga Cassian. Cassian menusuk paha John dengan pisau dan mereka bertarung di dalam kereta. John menusuk Cassian. Kemudian John bilang pisau itu tertancap di aortanya. Jika ditarik, Cassian akan berdarah dan mati. Saat pemberhentian kereta terakhir, John pergi meninggalkan Cassian dan bilang anggap saja ini sopan santun sebagai orang profesional. John berjalan meninggalkan stasiun. Namun dia bertemu dengan dua pria yang mengincarnya dan langsung mengejar John. Kemudian John bertemu dengan seorang pengemis dan memberikannya sebuah koin emas. Dan John meminta untuk dipertemukan dengan seseorang. Dan pengemis itu membantu John untuk bersembunyi. Dan saat kedua pria itu mendekat kepada pengemis itu, dia langsung menembak dua orang itu. John diinfus di sebuah ruangan dan lukanya telah diperban. John berada di sebuah tempat yang mirip dengan asrama dan terlihat ada beberapa pria memasukkan sesuatu kepada burung merpati dan kemudian menerbangkannya. John dituntun oleh seorang pria untuk bertemu dengan seseorang. Orang yang John temui sedang memegang merpati dan bilang John tak pandai pensiun. Dia melanjutkan John tidak ingat, tapi mereka bertemu beberapa tahun lalu sebelum pria ini naik jabatan. Saat dirinya hanyalah pion dalam permainan, mereka bertemu dan John memberikannya hadiah. Hadiah yang akan membuat pria ini menjadi raja. Kemudian pria itu bilang bahwa John memberikan dia sesuatu sambil pria ini membuka kerah bajunya, terlihat ada luka pada bagian lehernya. Ini adalah hadiah dari Boogeyman, kata pria itu. John bilang berarti pria itu tahu kenapa John datang kepadanya, dan pria itu menyebut nama Santino de Antoni. Kemudian bilang bahwa kontrak John besar. John membutuhkan bantuan pria itu, dan sepertinya pria ini adalah ketua pengemis, dan John ingin bantuan para pengemis pria ini membantunya menemukan Santino. Dan pria itu menyetujui permintaan John, namun ternyata dia mempermainkan John dan berkata untuk apa dia membantunya. John bilang dia akan membantu pria itu. Kemudian pria itu tertawa dan bilang John terdengar sangat murah hati. Dan ternyata pria itu membantu John dan mereka membuat sebuah rencana. Pria itu bilang membunuh petinggi adalah masalah, namun itu adalah masalah John, dan lagi pula bukan orang pria itu yang mengirim Gianna de Antonio ke alam baka. John mendengar kabar bahwa Santino telah mendapatkan posisi Gianna. John bilang bahwa pria itu mempunyai pilihan, berperang dengan John atau memberi John senjata. Dan pria itu memberi John senjata. Pria itu memperlihatkan senjata kepada John. Pria itu bilang Santino ada di museum. Santino berada di sebuah pesta di museum. John masuk dari lantai gedung museum menyelinap ke dalam museum. Terlihat John sedang mencari di mana Santino berada. Dan akhirnya John menemukan Santino dan Santino kaget melihat John di hadapannya. Para tamu yang di pesta tersebut menyadari itu dan mulai menepi. Dengan cepat John menembak ke arah Santino, namun Santino berhasil menghindar. Akibat kejadian itu membuat rusuh acara pesta tersebut. John menembak semua orang yang berusaha melawannya. Di sisi lain, Santino sedang melarikan diri dengan penjaganya dan John terus melawan para musuh. Kemudian John memasuki sebuah ruangan yang bernama Refleksi Jiwa. Ruangan tersebut penuh dengan kaca dan membuat John agak sulit mencari di mana Santino bersembunyi. Santino yang sedang bersembunyi kemudian berbicara kepada John bahwa perjanjiannya telah selesai. Harusnya John melarikan diri. Dan tiba-tiba wanita bisu yang menjadi anak buah Santino ini datang. Nama wanita itu adalah Camorra. Santino melanjutkan bahwa John akan tahu apa yang akan Camorra lakukan padanya. Santino bilang membunuhnya tak akan menghentikan kontraknya dan membuat semuanya akan semakin kacau. John masih terus mencari di mana asal suara Santino. Santino menyuruh dua orang pengawalnya untuk keluar dari persembunyiannya. Dan Camorra dan beberapa rekannya sudah mulai mencari di mana John. Dua orang pengawal Santino ketangkap oleh John dan John langsung menembaknya. Dan Santino keluar dari tempat persembunyiannya sambil memegang pistol dan bersiap untuk melawan John. Camorra telah sampai di ruang refleksi jiwa dan mereka mencari di mana John berada. Santino bilang John hanya punya belas dendam dan tidak punya apa-apa. Kemudian John menjawab bahwa Santino lah yang membuatnya kembali. John menemukan Santino dan langsung menembak, namun Santino berhasil melarikan diri. John bertemu dengan orang yang bersama Camorra dan kemudian melawan mereka. Camorra menuntun Santino untuk pergi. John masih terus melawan semua orang suruhan Santino. John hampir ditembak, namun John berhasil menghindar. Camorra menyuruh Santino pergi dan Camorra bilang biar dia yang mengurus
semua ini. Saat John mendengar informasi bahwa ada yang keluar dari ruangan itu, dengan cepat John berlari ke arah pintu keluar, namun dia telah ditunggu oleh Gamora di pintu. Gamora langsung menghajar John. John berhasil mengalahkan Gamora. Setelah berhasil melawan Gamora, John meninggalkan ruangan itu. Santino mendatangi Continental dan menanyakan apakah manajernya ada. Santino bertemu dengan Winston. Santino ingin keanggotaan John dicabut. Winston menjawab bahwa di mata lembaga ini John tidak melanggar aturan. Santino mengancam akan menuntut Winston. Winston bilang Santino tidak berhak menuntut apapun karena kerajaan itu adalah milik Winston seorang. John tiba di Continental dan bilang ke resepsionis bahwa dia ingin bertemu dengan Santino. Dan resepsionis itu bilang Santino menunggu John di ruang tamu. John menghampiri Santino yang sedang duduk di ruang tamu. John sambil memegang senjata. Santino bilang tamu bisa tinggal lama di Continental dan menu makanan di sana berbeda setiap hari. Winston menyuruh John untuk pergi karena Santino sedang memancing John marah dan Winston takut John akan melakukan pelanggaran di Continental. Santino menyetujui hal ini, kemudian menyuruh John pergi. Sebelum Santino selesai berbicara, John menembaknya dan Santino pun tewas. Winston bertanya apa yang telah John lakukan. John meletakkan senjatanya dan menjawab mengakhirinya dan kemudian meninggalkannya. John menemui resepsionis dan menanyakan apa kabar anjing yang dititipnya. Resepsionis itu bilang bahwa dia anjing yang pintar dan resepsionis itu senang bersamanya. John mengajak anjing itu untuk pulang ke rumah yang telah habis dibakar. John terlihat sangat terpuruk karena dia kehilangan segalanya. John kemudian menemukan gelang mendiang istrinya yang tertimbun tanah akibat kebakaran itu. Resepsionis yang di hotel itu kemudian mendatangi John dan membawa John ke sebuah tempat yang terlihat seperti taman dan bertemu Winston di sana. Winston bilang bahwa Gamora telah menggandakan kontrak dan kontrak itu menjadi kontrak internasional. Winston bilang John membunuh di daerah netral dan John tak memberinya pilihan selain mengeluarkan John. Semua layanan dan pekerjaan yang berkaitan dengan Continental sekarang tertutup untuk John. Winston meminta maaf. Sekarang John kehilangan hidupnya dan John bertanya kenapa dirinya tidak mati. Karena Winston yang memintanya agar tidak dibunuh atau mati. Winston bilang waktu John hanya 1 jam dan tidak bisa menundanya. Kemudian Winston memberikan John logam bulat yang isinya adalah segel darah. John menyuruh Winston untuk memberitahu semua orang siapapun yang datang John akan membunuh mereka. Winston bilang tentu saja. Kemudian John pergi meninggalkan Winston. Winston menelpon hutang dagang dan menyebutkan sebuah kode. Dan Winston bilang dalam 1 jam ke depan John Wick akan diekskomunikado. Di akhir film terlihat hutang dagang sibuk memperbarui status John Wick yang sedang diekskomunikado. Dan informasi tersebut telah dikonfirmasi dan disebarkan. Saat John keluar dari tempat itu, semua orang memperhatikan John dan kemudian berusaha berlari menghindar dari orang-orang. Saat itu, kondisi kota New York sedang diguyur hujan. John terlihat sedang berlari di jalanan diikuti anak anjingnya. Di hutang dagang, semua orang sedang menginfokan tentang status John Wick yang diekskomunikado. Ekskomunikado ini sepertinya dikucilkan. Winston turun dari mobil hitam dan mendatangi hotelnya Continental. Winston bersama resepsionis hotel, kemudian resepsionis itu bilang, semoga John baik-baik saja karena cuaca sedang hujan deras. Dan Winston menjawab bahwa John sudah tahu aturannya tapi dia melanggarnya. Kemudian resepsionis itu bertanya apakah menurut Winston, John akan selamat. Winston menjawab, imbalan $14 juta untuknya, dan semua pihak menginginkannya. Menurut Winston, peluang untuk John selamat hanyalah 50%. Terlihat John berlari bersama anak anjingnya tanpa tujuan, dan tiba-tiba John bertemu dengan seorang pengemis dan berkata, jangan John berpikir rumah sakit akan menolongnya, tidak mungkin, karena mereka akan membunuh John saat keadaan John membaik. Kemudian melanjutkan bahwa waktu terus berjalan, karena John diekskomunikado berlaku pukul 6 waktu standar timur. John menaiki sebuah taksi dan pergi ke perpustakaan umum. John terjebak macet yang sangat panjang, kemudian mengubah rencananya. John menyuruh taksi itu untuk mengantar anjingnya ke Continental, dan John ingin driver itu bisa memastikan pelayan Continental menerimanya. Kemudian driver itu menyetujui. John meninggalkan anjingnya dan keluar taksi. Hutang dagang kembali menginfokan status ekskomunikado John yang berlaku dalam 20 menit. John mendatangi sebuah kantor, dan resepsionis menanyakan apa yang bisa dia bantu. John terlihat sangat gelisah karena terlalu terburu-buru. Kemudian resepsionis itu bilang ada di lantai 2. John sedang berada di perpustakaan dan membuka sebuah buku, dan di dalam buku itu ada foto John dan mendiang istrinya Helen. John mengambil foto itu dan beberapa koin emas, kalung salib, dan logam segel. Tiba-tiba ada seorang pria datang kepada John sambil membacakan sebuah cerita yang di buku Dante, dan pria itu bilang waktu John tinggal sedikit. Pria itu bernama Ernest. John bilang bahwa dia masih punya banyak waktu, dan pria itu bilang sudah hampir habis, tak jauh beda. Ernest langsung mengeluarkan pisau dan langsung menyerang John. John langsung menyerang balik. John dan
dan Ernest bertarung dalam perpustakaan. John berhasil menyerang Ernest sampai tewas. Bahu John berdarah akibat pertarungannya dengan Ernest. Kemudian pria ketua pengemis yang bernama Bowery itu bilang, biarlah Bowery dikenal mau menghormati ekskomunikado. Tak ada bantuan dan tak ada layanan dalam bentuk apapun. John mendatangi seorang dokter dan meminta pertolongan. Dokter itu bilang tak seharusnya John datang ke sana karena waktu John hampir habis. John memohon dan bilang bahwa dia masih punya waktu 5 menit sebelum status ekskomunikadonya habis. Dan John menyodorkan koin emas dan dokter itu menerimanya dan mengobati John. Kemudian kantor hutang dagang menginfokan lagi status John ekskomunikado sisa 1 menit. Hutang dagang menghitung mundur status ekskomunikado John yang sepertinya belum selesai diobati oleh dokter itu dan harus terpaksa dihentikan karena status John. Semua layanan untuk John Wick telah ditangguhkan dan kontrak untuk John juga telah terbuka. Dokter yang mengobati John kemudian memberi John sebuah pistol dan dokter itu menyuruh John menembaknya di daerah yang disuruh agar orang tidak curiga. John pergi meninggalkan dokter itu. Terlihat semua orang ingin membunuh John demi $14 juta. John dikejar dan dia terus berlari dan bersembunyi. John memasuki sebuah ruangan yang ada pistol dan kemudian mengambil 1 buah pistol dan sedang merakitnya. Dan saat 1 orang sudah berhasil masuk, John langsung menembaknya. Dan John melawan anggota orang tadi. John berhasil mengalahkan sekelompok orang-orang Cina yang datang membunuh John. Anjing yang dititipkan John, untungnya pelayan hotel itu mau menerimanya. Dan ada sekelompok orang lain yang melihat John sedang berjalan sendirian. Orang-orang ini menabrak John dengan mobil. John langsung kabur bersembunyi di kandang kuda. John melawan mereka sendiri dengan tangan kosong. John kabur dengan seekor kuda dan menyeret salah satu orang yang melawannya tadi. Kemudian menabraknya, kemudian orang itu tewas. John keluar dari kandang kuda itu dan ternyata John telah ditunggu oleh 2 orang pengendara motor. Hutang dagang menginfokan bahwa kontrak John naik menjadi $15 juta. John berhasil mengalahkan orang-orang tersebut dan dia mendatangi sebuah tempat yang sudah tutup kata penjaganya. Dan John menunjukkan kalung salib dari luar kaca. Dan John diizinkan masuk. Terlihat dari luar ada seorang yang sedang memperhatikan John dari jauh. Sepertinya John menemui kepala tempat tersebut dan memberikan kalung salibnya. Dan orang itu bilang lama tak berjumpa. John tidak hanya memberikan kalung emas itu, namun koin emas beserta logam cap segel juga diberikannya. Kemudian pria yang ada di kantor itu meminta sabuk John. Pria itu bertanya kepada John apa yang membawa John datang ke wilayahnya. Dan pria itu bilang, katakan John datang untuk membunuh pria itu. John bilang tidak. Tempat yang John datangi sepertinya adalah tempat pembuatan koin emas yang digunakan untuk transaksi. Pria ini bertanya lagi, John tahu dari mana asal kata assassin? Terlihat Sofia juga mengikuti John dari belakang. Pria ini melanjutkan, banyak orang berdebat tentang assassin. Pria ini memberikan minuman kepada John dan Sofia. Sofia menolaknya. Pria ini bilang yang lain yakin asal kata assassin adalah dari kata asasiun yang artinya manusia beriman dan mematuhi keyakinan mereka. Pria itu menanyakan apakah John melihat koin itu sambil menunjuk ke arah sebuah koin yang terpajang. Dan pria itu melanjutkan bahwa koin itu adalah koin pertama yang dicetak fasilitas ini dan di sebelahnya adalah tanda atau segel pertama. Tak mudah untuk melacaknya. Koinnya mewakili hubungan perniagaan kontrak sosial yang dimana mereka setuju turut ambil bagian, perintah dan aturan. Pria ini bilang John melanggar aturan dan The High Table menginginkan kematian John. Dan pria itu bilang untuk apa dia membiarkan John pergi hidup-hidup saat hidupnya John telah dibinasakan oleh tindakannya sendiri. Kemudian John berlutut dan bilang bahwa dia ingin menebus kesalahannya, membayar segala perbuatannya. John bilang dia ingin bertemu dengan The One yang duduk di atas The Table. Kemudian John bilang lagi setelah John pergi beritahu tetua dia datang. Sebelum John selesai melanjutkan pembicaraannya, pria itu melanjutkan atau dia ingin melihat John hidup di bawah mentari. Pria itu kemudian bilang maaf kepada John karena dia tidak bisa memberitahu cara kepada John untuk menemukan tetua. Tetua bukan orang yang bisa John temukan. Kemudian John bangun dari posisi dia berlutut tadi. Pria itu melanjutkan tetua sendiri yang harus menemukan John. Pria itu bertanya apakah John ingin berbicara dengan tetua. Pria ini menyuruh John pergi ke ujung gurun dan melihat ke atas bintang Canis Minor. Anjing yang mengikuti singa di atas langit, ikutilah bintang yang paling terang, berjalanlah sampai dia hampir mati. Saat dia mau menghembuskan nafas terakhir, tetua akan menemukan John. Kemudian John berterima kasih dan menaruh kembali minuman yang diberikannya tadi. Saat John dan Sofia mau meninggalkan ruangan itu, pria itu berkata lagi, mungkin John tak mendengarkan sebelumnya. Kontrak sosial, hubungan perniagaan dan bilang, Sofia telah menerima hadiah yang hebat. Pria itu bilang bahwa dia telah menjamu temannya John dan bertanya apa
imbalan yang akan Sofia berikan. Pria itu memegang anjing Sofia dan bilang anjing itu manis, dan bilang dia akan memeliharanya. Sofia yang mendengar itu langsung kaget. Anjing ini sebagai kesetiaan Sofia pada pria itu katanya. Sofia bilang tidak. Pria itu bilang hanya itu yang bisa dia lakukan. Sofia bilang pria itu tidak boleh mengambil anjingnya. Kemudian pria itu bilang baiklah dan mengambil pistol dan bilang maka akan dia bunuh saja. Dia langsung menembak anjing Sofia. Pria itu minta maaf kepada Sofia karena itu adalah pelajaran bagi Sofia. Kemudian Sofia yang sangat kaget dan sedih melihat anjingnya tergeletak di depannya, langsung mengambil pistol yang dia sembunyikan di pakaian anti peluru itu dan langsung menembak pria itu. Terjadi perlawanan yang hebat saat itu. Saat Sofia dan John sibuk melawan para penjaga, pria yang ditembak tadi merangkak dan mencoba untuk berdiri. Namun anjing Sofia langsung menyerangnya. Anjing Sofia yang tertembak tadi untung selamat karena ada baju anti pelurunya. John dan Sofia berhasil mengalahkan semua penjaga. Pria yang ditembak tadi belum mati. Sofia mendekat dan ingin menembaknya, namun John bilang jangan. Sofia menembak pada kaki pria itu. Sofia dan John pergi meninggalkan ruangan itu. Saat Sofia ingin keluar dari tempat itu banyak penjaganya. John dan Sofia bekerja sama untuk melawan orang-orang yang menyerangnya. Anjing Sofia turut membantu dalam pertarungan ini. John dan Sofia bersembunyi di belakang tembok agar terhindar dari tembakan. John dan Sofia menghajar banyak sekali penjaga di sana. Sofia dibanting dan dijatuhkan oleh seorang pria, namun anjing Sofia dengan cepat berlari dan menyerang pria itu. Saat Sofia yang sedang sibuk melawan orang, tiba-tiba ada orang di atas gedung yang melawan mereka. Sofia kemudian meminta bantuan anjingnya, menyuruhnya ke atas dan menggigit orang di atas gedung itu. John dan Sofia berhasil melawan mereka, dan saat John dan Sofia berjalan keluar, terlihat ada mobil hitam mendatangi John dan Sofia, dan dengan cepat John dan Sofia menembak orang yang turun dari mobil itu. John dan Sofia berhasil melawan mereka, kemudian pergi dengan mengendarai sebuah mobil. John dan Sofia pergi ke gurun. Mereka berhenti, Sofia memberi minuman kepada anjingnya. Sofia bilang John akan mati, entah di luar sana atau di gurun ini. John sedang memberikan cap pada segel, bertanda bahwa segel antara dia dan Sofia telah selesai, dan memberikan segel itu kepada Sofia. Sofia memberikan botol minum bekas airnya itu kepada John dan menyuruh John cepat pergi. Sofia pergi meninggalkan John, dan John sedang berjalan sendiri di padang pasir sampai malam ketemu pagi lagi. John terjatuh saat sedang berjalan karena dia kelelahan. Di sisi lain, Bowery terlihat sedang duduk sambil memegang burung dengan raut wajah yang sedih dan bingung. Tiba-tiba anak buah Bowery diserang oleh seorang pria, dan ternyata orang yang menyerang anak buah Bowery tidak sendiri namun bersama beberapa rekannya. Pria yang menyerang anak buah Bowery adalah orang yang berada di kedai sushi tadi. Satu persatu anak buah Bowery dibunuh, dan terlihat di belakang Bowery sudah ada beberapa pria. Adjudikator mendatangi Bowery dan Bowery bilang padanya untuk memperjelas maksudnya. Bowery telah bersumpah setia pada adjudikator dengan bentuk candaan. Adjudikator bilang Bowery sudah punya kesempatan. Bowery bilang jika adjudikator itu menganggap seperti itu, Bowery menyuruh adjudikator untuk turun dari the high table dan menyala. Kemudian adjudikator itu mengingatkan kesalahan Bowery. Bowery menerbangkan burungnya dan bilang raja telah mati. Kemudian Bowery dibunuh oleh pria yang di kedai sushi itu dengan pedangnya. John kelelahan dan terlihat pingsan di padang pasir, dan ada seorang pria bersama unta menemukan John dan membawanya ke sebuah tempat. John sadar dan orang di sana menyuruh John minum. Saat John baru bangun, John langsung mengecek senjatanya, dan pria di situ bilang jangan khawatir karena senjata John masih di sana. Kemudian John bangun dan minum. Kemudian pria yang sepertinya adalah tetua itu bilang tak pernah dia melihat ada seorang yang berusaha keras dan berakhir di tempat dia berasal. Kemudian pria itu mendekati John dan bertanya kenapa John ingin hidup. John bilang dia ingin hidup karena istrinya Helen. Dia ingin mengenangnya. Kemudian tetua bilang dia bisa memberi John satu kesempatan terakhir untuk memperoleh hidupnya kembali. Tetua menyuruh John untuk melakukan sebuah tugas dan status ekskomunikado John akan berakhir. Kontrak terbukanya akan tertutup. Diizinkan hidup namun tidak bebas di bawah high table, tapi terikat olehnya. Melakukan keahlian John sampai akhir hayat John. Kemudian tetua bilang mati di sana sekarang juga atau hidup dan mengingatnya melalui kematian. John berdiri dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Tetua menjawab supaya John hidup yang lain harus mati. Yang pertama mati adalah pria yang bernama Winston. John kaget karena harus membunuh Winston yang sudah John anggap seperti temannya sendiri. Winston dibunuh karena melupakan kesetiaannya. Kontrak terbuka dan ekskomunikado tak akan dihentikan sampai John menyelesaikan tugasnya. John masuk ke sebuah tempat pemandian dan di situ ada jas John yang telah tergantung rapi. John kembali ke New York. John keluar dari kereta dan John berjalan di kerumunan orang. Dan ada dua orang anak muda yang ingin menyerang John, namun mereka terlebih dahulu diserang oleh sekelompok pria. Sekelompok pria itu memberi jalan kepada John, dan pria ini mengikuti John dari belakang seperti sedang mengawal John dan kemudian meninggalkannya. Kemudian pria yang bekerja di kedai itu melihat John dan langsung menghampiri John dan ingin membunuh John. John yang sudah tahu akan hal itu langsung menyiapkan
menyiapkan sebuah pistol di tangannya. Saat John dan pria itu bertatap muka, mereka terhalang oleh sekelompok anak kecil yang sedang jalan bergandengan. Pria itu bilang dia tak akan berhenti. Syukurlah mereka menerima John kembali. Saat John sedang berbincang, terlihat ada seorang pria di samping pria kedai itu dan menghilang dan tiba-tiba ada di samping John. John langsung membunuh pria yang di sampingnya. Setelah itu John menghilang. Terlihat ada dua orang yang sedang mengendarai motor. Saat John mau keluar dari stasiun, motor itu datang. John langsung lompat dan menghajar orang yang membawa motor itu. Salah satu pemotor itu membawa pistol dan mau menembak John. Namun John dengan cepat melawannya dan mengambil alih pistol itu dan menembaknya. John pergi meninggalkan stasiun dengan motor. Pria yang di kedai sushi itu kemudian mengejar John dengan motor juga. Namun dia tidak sendiri, ditemani oleh beberapa pria pengendara motor lainnya. John melawan orang yang mendekat ke arahnya. John melawannya di atas motor. Dan John berhasil melawannya dan John terus melawan pengendara motor yang mengejar dan mendekat padanya. John putar balik motornya, namun mereka berhasil menyusul John. Dan sisa satu pengendara motor yang masih terus mengejar John. Kemudian mereka tertabrak di depan Hotel Continental. Pria yang masih mengejar John adalah pria yang di kedai sushi. Dan saat John jatuh, pria itu menghampiri John dan mau menembak John. Namun saat sebelum dia menembak, resepsionis hotel datang dan menyuruhnya untuk menurunkan senjatanya. Pria itu bilang namun John sedang diekskomunikado. Resepsionis itu bilang kecuali kalau dia ingin bernasib sama dan menyarankan untuk menurunkan senjatanya. Dan pria itu menurunkan senjatanya. John bilang dia ingin bertemu dengan manajer. John dan pria itu masuk ke Continental dan menunggu di ruang tamu. Saat sedang menunggu, pria kedai itu bilang bahwa dia adalah fans berat John. Saat sedang mengobrol, anjing yang John titipkan kepada resepsionis itu datang kepada John. John mendatangi ruangan administrasi yang penuh dengan kaca. Winston menyuruh John untuk berhati-hati. Winston bilang dia menggunakan ruangan ini hanya untuk acara khusus. Winston menanyakan bagaimana perjalanan John kembali. Winston bilang mereka mengirim orang untuk membunuh John dan sekarang John mau membunuh Winston. John bilang dia telah dilayani dan John siap melayani. Winston bilang tapi John ragu. Jangan membuat kesalahan. John menganggap ini sebuah masalah pribadi. Winston menyuruh John menembak jantungnya. Hightable meminta Winston mundur. John bilang seharusnya Winston membunuhnya di Continental. Winston bilang dia tidak mau mundur. John bertanya apakah ini perang dan Winston akan melawan Hightable. Winston bilang lebih baik dia mati di tangan seorang teman daripada musuh. John bertanya apa pilihan Winston. Winston bilang John menembaknya dan John menjual jiwanya. John bilang tapi John tetap hidup dan mengenang istrinya. Winston bilang sampai John mati sebagai pelayan Hightable. Winston bertanya kepada John. John ingin mati sebagai apa? Winston memberikan pistol kepada John. Tiba-tiba adjudikator itu datang dan bertanya kepada Winston apakah dia memutuskan untuk mundur. Namun Winston bilang tidak. Adjudikator bertanya kepada John apakah John mau membunuh Winston. John bilang tidak. John mengembalikan pistol kepada Winston. Kemudian adjudikator menelpon ke hutang dagang dan ingin mengubah sebuah penunjukan. Orang yang di hutang dagang sibuk menyiapkan berkas Hotel The Continental. Adjudikator menyuruh hutang dagang untuk menginfokan bahwa Hotel Continental New York tidak aman. Dan sekarang bisnis boleh dilakukan di Continental karena Winston menolak mundur dan John menolak perintah langsung. Utusan Hightable akan datang pada John dan Winston. John ingin pistol yang banyak. Winston membawa John ke ruangannya dan tempat itu sangat banyak senjata. Resepsionis itu menyuruh John untuk memilih senjata dengan saksama karena ini adalah orang utusan Hightable. Sementara di hutang dagang semua orang sedang sibuk mencetak dan menginfokan bahwa status Continental tidak aman. Resepsionis menyarankan John sebuah pistol 2011 Combat Master. Hotel Continental diinfokan tutup untuk pengasapan. Adjudikator mendatangi pria kedai itu dan bilang bahwa dia dapat melakukan bisnisnya di Continental dan bilang mereka telah mengirimkan pasukan terbaik untuknya. John masih sibuk memilih senjata dengan resepsionis hotel. Terlihat banyak bis mendatangi Continental. Bis itu mengantar pasukan yang akan melawan John. Winston yang sedang menunggu di ruangan yang banyak senjata itu terlihat memutar musik dengan raut wajah yang sedikit gelisah. Terlihat pasukan yang dikirim oleh Hightable sudah memasuki Continental dan semuanya lengkap dengan senjata. Di sisi lain, John juga menyiapkan senjata dan peluru. Dan tiba-tiba banyak bom asap yang dilempar dari luar ke dalam gedung hotel, membuat penglihatan agak sedikit terganggu. Winston bilang kepada resepsionis untuk menghibur para tamu barunya dan resepsionis itu mematikan semua lampu hotel. Winston menyuruh John untuk melakukan keahliannya sebelum John melawan mereka. John dan resepsionis itu pergi melawan pasukan Hightable. John keluar dari lift dan langsung mencari di mana musuh. Resepsionis itu juga datang dengan beberapa orang yang akan membantu. John yang bersembunyi di balik meja langsung menembak musuh yang melewatinya. Ada beberapa anggota hotel yang membantu tewas ditembak. John terus mengisi ulang peluru senjata dan menembak mereka. Tidak diragukan lagi,
lagi, John dapat membunuh banyak orang karena keahliannya itu. John berlari ke ruangan Winston dan meminta senjata lagi. Disusuli oleh resepsionis itu datang dan mengambil senjata. Resepsionis itu memberikan peluru yang dapat menembus baju pelindung para musuh. John dan resepsionis sibuk menyiapkan senjata dan peluru, kemudian kembali melawan. John dan musuh terlihat sedang bertarung di pinggir kolam, membuat mereka berdua jatuh ke dalam kolam. Saat musuh itu berusaha menembak John dalam kolam, namun John berhasil menghindar dan John langsung menembak dadanya. Tiba-tiba pria yang di kedai itu datang dan bilang tak ada yang boleh membunuh John Wick selain dirinya. Pria ini bernama Zero. Zero bilang dia akan membunuh John dengan pedangnya. John menyelam dan bangun langsung menembak Zero. Namun dengan cepat dia lari. Winston mendapat telepon dari adjudikator bilang bahwa dia tahu Winston bisa bertahan. Dan sebelum adjudikator itu selesai berbicara, Winston menutup teleponnya. John masuk ke dalam sebuah ruangan yang banyak patung tengkorak yang terbuat dari kaca. Dan tiba-tiba John diserang oleh seorang pria dan pria itu mengambil senjata John. John melawan mereka dengan tangan kosong. John terjatuh dan berusaha bangkit lagi. Kemudian musuh datang lagi dan menyerang John hingga patung-patung kaca itu pecah. John yang terjatuh lagi kemudian dengan cepat mengambil sebuah pistol di lantai. Saat ingin menembak, musuhnya menghilang. John melihat bayangan Zero di kaca dan langsung menembaknya, namun tidak kena karena kaca itu tidak tembus. John mengikuti bayangan Zero, kemudian dia menghilang. John terlihat kebingungan dan musuh menyerang John lagi. John berhasil mengalahkan musuh yang di lantai 1, kemudian John naik ke lantai 2. Di lantai 2 sudah ada yang menunggu John, kemudian menyerang John. Saat dua orang pria kembar ini ingin menusuk John, kemudian mereka berhenti dan bilang senang bertemu dan bertarung dengan John. Pria kembar itu bilang John sangat lambat dan harusnya John pensiun 5 tahun yang lalu. Kemudian John berjalan dan melepas sabuknya. John melawan mereka dengan sebuah ikat pinggang. John dan pria itu terjatuh dari lantai 2. John bangun dan langsung mengambil pisau dan bilang sampai jumpa. Di atas di lantai 2 masih ada Zero yang sedang melihat John. Zero mematikan lampu ruangan. Zero bilang John mampu mengalahkan murid-muridnya. Jika dia tidak perlu membunuh John, John dan dirinya akan menjadi kawan. John langsung bertarung dengan Zero. Terlihat John merasakan kesakitan saat sedang melawan Zero. Saat John putar balik badannya, Zero menghilang lagi. Dan ternyata dia ada di depan John di balik kaca. Akhirnya John berhasil mengalahkan Zero dan menusuk dada Zero dengan pedangnya. Resepsionis kembali ke ruangannya Winston terlihat kelelahan karena habis bertarung. Adjudikator menelpon Winston. Winston mengangkat dan terlihat ada sebuah pistol di meja Winston. Adjudikator itu bilang dia ingin perundingan. Winston memegang pistolnya dan menaruhnya di balik jasnya. Saat John sedang duduk di ruangan kaca itu, tiba-tiba lampu yang mati kemudian menyala. John bangun dan mengambil ikat pinggangnya dan meninggalkan Zero yang masih berbicara dengan John dengan pisau tertancap di dadanya. Kemudian Zero meninggal. Adjudikator bertemu dengan Winston dan resepsionis hotel dan bilang tentu kalian tahu bahwa itu gelombang pertama dan hanya pembuka saja. Kemudian Winston bertanya apakah dia yakin perang panjang itu adalah cara baik. Winston bilang adjudikator bisa merebut Continental, tapi menjaganya itu masalah yang berbeda. Kesetiaan Winston sudah terkenal di luar gedung itu. Adjudikator bilang mereka adalah high table, dan Winston membalas bahwa dia adalah warga kota New York. Adjudikator bertanya apakah mereka sedang bernegosiasi. Tiba-tiba John datang menghampiri mereka. John bertanya apakah mereka sedang berunding. Winston bilang biarkan dia terus berkuasa. Dan adjudikator bertanya di bawah high table, dan Winston mengiyakan. Winston bilang dia telah dilayani. John yang melihat ini menjadi bingung. Winston kemudian mendapat izin untuk menguasai Continental. Adjudikator bertanya apa yang harus mereka lakukan pada John. John yang kaget dan bingung langsung menatap Winston. Dan Winston bilang John harus mati dan langsung menembak John. Saat Winston terus menembak John, John mundur dan lompat dari gedung Continental. Winston bilang maaf kepada John karena tak ada cara lain. John terlihat terjatuh dan menabrak beberapa besi balkon gedung dan terjatuh tergeletak. Adjudikator bilang bahwa Continental sekarang dinyatakan aman lagi dan dia meninggalkan hotel. Adjudikator kemudian mendatangi Winston dan resepsionis itu memberitahu bahwa John menghilang. Anjing John yang mendengar itu langsung lari keluar. Adjudikator melanjutkan hal terakhir yang mereka butuhkan adalah John mendatangi mereka pada malam hari. Dan adjudikator mau Winston menyelesaikan masalah ini. Anjing John berlari ke jalan yang John terjun tadi. Terlihat ada seorang pria dengan jam tangan emas mendorong sebuah troli dan tubuh John di sana. Dan anjing John juga ada di sana mendampinginya. Pria ini adalah orang yang membantu John sebelumnya. Dia adalah anak buah Bowery. Pria ini mengantar John ke sebuah tempat yang gelap dan ada Bowery yang sedang duduk di sana. Pria itu kemudian menjatuhkan tubuh John. John terlihat masih hidup dan Bowery menanyakan kabar John dan John terlihat buruk seperti perasaannya. Bowery menyuruh John untuk mengangkat tangannya jika dia mendengarkannya. Dan John mengangkat tangannya dengan kondisi jari manis yang sudah buntung. Bowery bilang si tua itu mendapatkan hotelnya kembali dan John ditumbalkan. Bowery tak bisa menyalahkan karena Bowery akan begitu juga jika di posisinya. Bowery bilang berada di bawah high table memperburuk situasi. Bowery bilang bahwa dia sangat marah dan Bowery bertanya apakah John marah. John bangun dan bilang iya kepada Bowery.
Seperti yang kita lihat di film John Wick Chapter 3, John Wick ini diselamatkan oleh Bowery dan sekarang dia tinggal bersama Bowery King. Dan juga John terus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada High Table. Ready, John? Yeah. John pun terbang ke Maroko. Kedatangan John ke sana adalah untuk meminta kebebasan dari pemimpin tertinggi High Table yaitu The Elder. Setelah menghabisi semua anak buah The Elder, akhirnya John bertemu dengan The Elder secara langsung. The Elder yang baru ini adalah pengganti The Elder sebelumnya yang ternyata telah wafat. John langsung meminta kebebasan kepada The Elder, namun dia menjawab kalau John tidak akan mendapatkan apapun jika menghabisinya dan pasti akan ada The Elder baru yang akan menggantikannya. Dan kebebasan bagi John hanyalah kematian. John pun tetap menghabisi The Elder tersebut. Kita beralih ke Paris. Di sini kita diperlihatkan seorang mantan assassin bernama Kane. Dia adalah mantan rekan kerja John Wick dulu. Selaku petinggi High Table yang diutus untuk menghabisi John Wick, Marquis pun menyuruh Kane untuk menghabisi teman lamanya itu. Awalnya, Kane menolak karena ia sudah pensiun. Namun, karena Marquis mengancam akan menghabisi anak Kane, maka Kane pun mau tak mau menerimanya. I will serve. Akira bilang kepada ayahnya kalau semua orang yang terlibat dengan John Wick pasti akan mati. Di atas atap, ternyata John Wick telah meminta perlindungan dengan Koji selaku teman lamanya. Koji pun memberikan kabar kalau Hotel Continental New York telah dihancurkan akibat John yang telah menghabisi seorang petinggi High Table. Di bawah terlihat orang suruhan Marquis yang sudah sampai di lobi dan mereka meminta bertemu dengan manajer. Diam-diam, Akira menyuruh untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel. Setelah itu, ia memberikan kabar kepada Koji kalau orang suruhan High Table telah datang. Tentunya orang suruhan Marquis ini kemari untuk mencari John Wick dan Koji terkejut melihat Kane yang bekerja pada High Table. Koji tidak ingin menyerah begitu saja dan ia memilih untuk melawan High Table serta rela melindungi John Wick karena mereka adalah kawan baik dan pertarungan pun terjadi. Koji dan pasukannya terkepung. Ditambah lagi Akira mendapat kabar kalau hotel telah diserang. You armed? Anak buah Marquis kesusahan menghadapi begitu banyaknya pasukan hotel dan akhirnya kita melihat aksi Kane yang sungguh luar biasa. Walaupun buta, Kane ini sangatlah lincah dan juga cerdik. Ia menggunakan bel pintu sebagai tanda jika ada musuh yang datang. Di sisi lain, Akira dan John masih berusaha untuk menghadapi banyaknya pasukan High Table. Saat itu, Akira tertembak dan daripada menjadi beban saja, Koji menyuruh John untuk pergi kabur dari sini, sementara ia akan membawa Akira pergi. John pun mengalahkan beberapa pasukan High Table dan karena tak punya senjata lagi, ia pun menggunakan senjata untuk pertarungan jarak dekat. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, akhirnya John pun bertemu dengan teman lamanya yaitu Kane. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Terlihat mereka sangat seimbang dalam bertarung. John pun terdesak, namun Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, kini bounty John Wick telah naik menjadi $20 juta. Akhirnya John bertemu dengan Mr. Nobody. Mr. Nobody ini tidak ada niatan ingin menolong John Wick, namun ia hanya ingin menjaga John Wick karena ia menunggu bounty John Wick menjadi mahal, dan jika sudah mahal, barulah ia akan memburu John Wick. Di sisi lain, Koji dan Akira bertemu dengan Kane yang sudah menghabisi semua anak buah Koji. Karena Koji sudah membantu John Wick, maka Kane akan menghabisi Koji juga. Saat itu, Koji ternyata telah terkena luka tembakan dan akibatnya pertarungan menjadi tak seimbang sehingga membuat Koji kalah dan wafat. Namun, karena Kane juga memiliki seorang anak, ia memutuskan untuk tak menghabisi Akira dan membiarkannya pergi. Di sisi lain, John pun tiba di stasiun kereta. Di dalamnya, ia bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Akira pun bertanya siapa orang buta itu. John pun menjawab kalau itu adalah teman lamanya.
Untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, Akira ingin agar Kane mati. Entah itu Kane akan mati di tangannya ataupun John. Kembali ke New York. Di sini Winston bertemu dengan Bowery King, sedang sambil menatapi hotelnya yang sudah hancur. Winston bilang kepada Bowery kalau ia ingin bertemu dengan John Wick. Di sisi lain, kakek brewok ini selaku penasehat Marquis menasehati Marquis agar berhati-hati karena menurutnya penghancuran 2 hotel Continental sebenarnya tidak perlu dilakukan karena hanya untuk menangkap John Wick. Di tempat lain, Mr. Nobody dibawa menuju ke hadapan Marquis. Di sana, Marquis penasaran bagaimana caranya Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Mr. Nobody meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kalau Marquis ingin mengetahui caranya. Namun, Marquis mengancam Mr. Nobody kalau dia jangan macam-macam dengan High Table. Marquis pun menyuruh Mr. Nobody untuk memilih mencabut pisau itu untuk 10 juta dolar saja atau merobek tangannya dan mendapatkan 30 juta dolar. Di sisi lain, John pun kembali ke New York untuk bertemu dengan Winston. Winston pun bilang padanya untuk melihat akibat yang telah John lakukan. Mau seberapa banyak pun John menghabisi para High Table, mereka pasti akan mencari penggantinya sehingga Winston memberikan saran kepada John untuk melakukan duel bersama Marquis menggunakan cara lama. Namun syaratnya adalah tantangan haruslah disampaikan dari pihak keluarga dan John tidak memiliki keluarga lagi sehingga Winston menyuruh agar John memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruskar yang ada di Berlin. John pun tiba di Berlin dan ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruskar saat ini. Nice shoot. Ternyata Mr. Nobody juga telah tiba di tempat itu. Ia melaporkan kepada Marquis kalau John berada di sebuah gereja. Namun Marquis pun bilang jika Mr. Nobody menginginkan imbalannya, maka dia harus menghabisi John. Sang pemimpin Ruskar yang lama telah meninggal dikarenakan John Wick yang sudah menghabisi seorang The Elder. Dan kini Katia selaku anak Ruskar menjadi pemimpin di sana. John pun bilang kalau mereka memiliki musuh yang sama, maka dia menyarankan kalau lebih baik mereka bekerja sama untuk melawan Marquis. John membutuhkan persetujuan dari keluarga Katia dan Katia pun berpikir kalau John harus menghabisi terlebih dahulu orang yang menghabisi ayahnya Katia yang bernama Kila. Dan barulah Katia akan menerima John sebagai keluarga lagi. I am John pun dibawa ke markas milik Kila. Di sana akhirnya John bertemu dengan Kila. Namun di sana juga terdapat Kane yang menunggu John. Ditambah lagi saat itu datanglah Mr. Nobody yang juga ingin bertemu dengan John Wick. Sehingga Kila mengajak mereka bermain kartu untuk menentukan siapa yang berhak untuk dihabisi. Saat main kartu itulah John mendapatkan kartu terendah, sementara Kila mendapatkan kartu yang tinggi. Sehingga mereka curiga kalau Kila ini bermain curang. Untuk saat ini mereka memutuskan bekerja sama terlebih dahulu untuk melawan Kila dan anak-anak buahnya. Kila lari ke kerumunan orang, namun John berhasil menembak bokongnya yang membuatnya emosi sehingga pertarungan pun berlanjut. John terjatuh dari lantai atas, namun ia masih tidak apa-apa dan Kila menyuruh anak buahnya untuk mengejar John. John terdesak dengan Kila yang memiliki power lebih besar karena faktor badannya. Namun John berhasil melihat celah dan membalikkan keadaan lalu dia berhasil menghabisi Kila. John pun mengambil gigi emasnya sebagai bukti nantinya. Di luar, Mr. Nobody yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menghabisi John Wick dicegah oleh Kane. Huh? Hell of a day for them to take her. He's mine. John membawa gigi itu kepada Katia dan akhirnya Katia pun menerima John sebagai keluarganya lagi. Добро пожаловать домой, Джордани. Пускай Рома will support your challenge. Katia pun akhirnya menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquis. Marquis berpikir keras apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak dan akhirnya ia pun menerimanya. Kalau John menang, ia akan mendapatkan kebebasannya dari High Table dan Winston akan mendapatkan kembali Hotel Continentalnya. Namun jika John kalah, maka John dan Winston akan dihabisi. Mereka pun akan membahas aturan duel yang akan dilakukan nanti di Paris di dekat Menara Eiffel. Akhirnya kedua pihak pun membahas kesepakatan aturan dalam duel nanti dipimpin oleh kakek brewok sang petinggi High Table. Aturan pun sudah ditetapkan. Mereka akan berduel menggunakan pistol tepat saat matahari terbit yang akan dilaksanakan di salah satu gereja.
Dan jika John tidak datang tepat waktu, maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun dengan licik, Marquis diperbolehkan untuk memilih ajudan dalam pertarungan itu dan ia memilih Kane untuk melawan John Wick. Jika John menang, maka ia akan mendapatkan kebebasan dan Winston mendapatkan kembali hotel kontinentalnya. Namun jika John kalah, maka ia akan dieksekusi mati bersama dengan Winston. John pergi ke gereja untuk berdoa dan di sana juga terdapat Kane. Sebagai rekan lama, mereka tak menyangka akan berduel sampai mati dan keduanya juga terpaksa melakukan hal tersebut. Di markasnya, si kakek brewok ini memperingati Marcus kalau ia kini sedang menantang sang Baba Yaga. Masih di Paris, John mendatangi markas Bowery. Sang pemimpin Bowery memberikan John perlengkapan untuk bertarung dan juga jas anti peluru. Di sisi lain, Marquis ketar-ketir dengan John Wick sehingga ia pun menaikkan bounty John Wick yang isinya barang siapa yang berhasil menghabisi John Wick sampai matahari terbenam, maka ia akan mendapatkan 26 juta dolar. Sebelum berhadapan dengan seluruh asasin bayaran yang ada, sang pemimpin Bowery memberikan John sebuah pistol yang sangat tangguh. Mereka mengantarkan John sedekat mungkin yang mereka bisa ke gereja tempat duel berlangsung. Pihak komunikator pun melihat John Wick sehingga ia menyebarkan info itu kepada semua asasin bayaran sehingga pertarungan pun tak dapat dielakkan. John berhasil kabur menuju bundaran Paris dan ia terus saja diincar oleh para asasin bayaran yang ada, termasuk anak buah si Marquis. John berhasil bertahan, namun ia sempat terdesak oleh banyaknya asasin bayaran. Namun ia tetap berhasil bertahan. Mr. Nobody juga terlibat dalam pertarungan ini. Namun ia meminta Marquis untuk menaikkan bounty John Wick agar ia ikut menghabisi John Wick. Mr. Nobody masih membantu John Wick hingga saat ini. Dan akhirnya John pun pergi menggunakan motor. Dalam perjalanan ke tempat duel, John dicegat oleh banyaknya asasin yang akhirnya mengharuskan John masuk ke dalam gedung tua. Di gedung ini, Mr. Nobody menawarkan kepada Marquis untuk menaikkan lagi bounty John Wick menjadi 35 juta dolar. Akhirnya mereka sepakat dan Marquis menaikkan bounty John Wick menjadi 40 juta dolar. Sehingga Mr. Nobody juga ikut memburu John Wick. Terjadi duel antara John dan Mr. Nobody. Saat bertarung, Mr. Nobody terdesak oleh John Wick. Namun, John melihat anjing Mr. Nobody yang ingin ditembak oleh asasin yang lain. Sehingga John lebih memilih menembak asasin itu dan membiarkan Mr. Nobody yang membuat Mr. Nobody menjadi kebingungan. Sampailah John di dekat tempat duel. Namun, John harus mendaki 220 anak tangga. Tapi ia kembali dihadang oleh banyaknya asasin yang datang. Sepuluh menit lagi matahari akan terbit, sehingga Winston ketar-ketir karena John tak kunjung sampai. John berhasil mengalahkan seluruh asasin yang ada, namun ia bertemu dengan anak buah Marquis yang malah menendang John ke bawah lagi. Kane yang ingin naik ke atas juga turut membantu John untuk naik ke atas, dan akhirnya kita melihat bagaimana kerjasama antara John dan juga Kane yang amat ciamik. Tak hanya Kane, Mr. Nobody juga ikut membantu John Wick karena merasa punya hutang budi karena John sudah menyelamatkan anjingnya. Dengan menggunakan pensil, Kane berhasil melumpuhkan anak buah Marquis dan akhirnya si kampret satu ini pun berakhir dengan buah delima emasnya digigit anjing.
akhirnya John dan Kane berhasil sampai ke atas tepat saat matahari terbit. Duel pun akan segera dimulai. Pertama, mereka harus beradu tembak dengan jarak 30 meter. Last words, Winston. Are you ready, Mr. King? Mendo Deo Animus Vestris. Fire! Dan duel dilanjutkan dengan jarak 20 meter. John terkena di pundaknya dan Kane terkena di bagian perut, sehingga duel kembali dilanjutkan dengan jarak 10 meter. John Wick pun terkena tembakan yang membuatnya tersungkur ke tanah. Si congkak Marquis ini ingin menghabisi John Wick dengan tangannya sendiri dan ia telah membebaskan Kane. Namun ternyata John tadi belum menembakkan pistolnya sehingga dengan kepintarannya John berhasil menghabisi Marquis. Dan kini dia dibebaskan dari High Table. Winston mendapatkan hotelnya kembali dan juga Kane dan putrinya berhasil dibebaskan. Kini semua orang pun menang dan John meminta Winston untuk mengantarkannya ke rumah. John terduduk di tangga. Di situ ia teringat dengan mendiang istrinya dan John pun akhirnya terbaring. John pun meninggal dunia dengan batu nisan yang bertuliskan Loving Husband sesuai dengan permintaan John. Di post credit scene kita akan melihat Kane yang akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Namun di sana ada Akira yang ingin balas dendam dan film pun berakhir.